Assalamualaikum, sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Hari ini, kita akan mendengar sebuah kisah penuh air mata dan perjuangan. Sebuah perjalanan hidup yang mengajarkan arti cinta, pengorbanan, dan kekuatan. Bagaimana takdir mengubah segalanya? Yuk, simak ceritanya sampai akhir. Matahari di atas Banyuwangi terasa lebih terik dari biasanya. Di bawah rindangnya pohon jambu, Juwita menatap lamat-lamat secari kertas kontrak kerja yang diterimanya pagi tadi. Di sana tertulis dengan jelas bahwa dirinya akan segera berangkat ke Timur Tengah sebagai tenaga kerja wanita. Dengan bayangan upah besar yang dijanjikan, Juwita hanya bisa menelan pahit rasa cemas yang berkecamuk dalam hatinya. Orang tuanya duduk di beranda, memandangi Juwita dengan senyum penuh harapan meski tubuh mereka terlihat lemah. Sang ibu menggenggam tangan Juwita erat, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir tumpah. "Nak, jangan pikirkan kami. Ini keputusan terbaik. Ibu yakin kamu bisa kuat di sana," katanya lirih. Malam itu, Juwita tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi kamar kecilnya yang penuh dengan kenangan masa kecil. Foto keluarganya tergantung di dinding bambu, mengingatkannya pada segala alasan ia harus berjuang. Ayahnya, yang sudah terlalu tua untuk bekerja, dan ibunya yang sakit-sakitan membuatnya merasa bahwa beban hidup keluarganya kini ada di pundaknya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang tak terkatakan. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika negeri asing itu hanya memberi derita yang lebih besar daripada mimpi yang ia kejar? Di hari keberangkatan, Juwita berdiri di tepi dermaga pelabuhan Ketapang, menunggu kapal yang akan membawanya ke Surabaya sebelum terbang ke Timur Tengah. Air laut berkilauan di bawah sinar mentari pagi, namun hati Juwita terasa berat seperti batu. Sepanjang perjalanan, ia hanya menggenggam tas kecil yang berisi pakaian seadanya, buku doa milik ibunya, dan secuil harapan. Juwita mencoba menenangkan diri dengan mengulang-ulang doa yang diajarkan ibunya sejak kecil, namun setiap kali mengingat wajah kedua orang tuanya yang semakin jauh, hatinya terasa seperti ditusuk duri tajam. Ketika pesawat akhirnya mengudara, Juwita memejamkan matanya erat-erat. Ini adalah kali pertama ia meninggalkan tanah kelahirannya, dan setiap detik perjalanan terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Di sebelahnya, ada beberapa TKW lain yang juga terlihat gugup. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua bernama Bu Murni, mencoba menyemangati Juwita. "Nak, kita ini orang kecil. Hidup memang keras, tapi kita harus berani. Kalau tidak, siapa lagi yang akan membantu keluarga kita?" katanya lembut. Kata-kata itu seperti menampar Juwita, membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ketika Juwita akhirnya tiba di rumah besar milik Sheikh Abdullah, ia terkesima oleh kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dinding-dindingnya berlapis emas, lampu kristal tergantung di setiap sudut, dan halaman luasnya dipenuhi taman bunga eksotis yang harum. Namun, rasa kagum itu segera berubah menjadi kekhawatiran ketika ia diperkenalkan kepada penghuni rumah tersebut. Wajah dingin istri Sheikh Abdullah dan tatapan sinis anak-anaknya membuat Juwita merasa seperti tidak diinginkan. "Ingat, tugasmu hanya bekerja. Jangan pernah coba-coba melangkah lebih dari itu," ujar istri Sheikh dengan nada tegas. Hari-hari pertama Juwita di rumah itu adalah neraka kecil. Ia harus bangun sebelum subuh dan bekerja hingga larut malam, membersihkan setiap sudut rumah yang begitu besar seorang diri. Tangannya yang belum terbiasa mulai lecet, punggungnya sering terasa sakit, namun ia menahan semua itu demi mengirim uang ke kampung halaman. Setiap kali rasa lelah dan rindu muncul, Juwita hanya bisa duduk di sudut kamar kecilnya, memandangi foto keluarganya yang ia bawa dari rumah. Ia menangis dalam diam, menyadari bahwa mimpi besar yang ia kejar ternyata penuh dengan penderitaan. Pada suatu malam, ketika ia selesai membersihkan ruang tamu yang luas, Juwita bertemu dengan Sheikh Abdullah untuk pertama kalinya.
Pria tua itu memandangnya dengan senyum ramah yang tak ia duga. "Apa namamu?" tanya Sheikh dengan suara berat namun hangat. "Juwita, Tuan," jawabnya gugup, menundukkan kepala. Sheikh Abdullah mengangguk pelan, matanya berbinar seolah melihat sesuatu yang berbeda dalam diri gadis itu. Tidak ada yang tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Juwita, baik kebahagiaan maupun derita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik senyuman Sheikh Abdullah, Juwita merasakan sesuatu yang aneh. Apakah ini ketulusan, ataukah hanya permainan lain dari takdir yang ingin mengujinya? Juwita tidak pernah tahu apa yang akan menantinya ke depan. Yang ia tahu, ia harus bertahan, karena pulang dengan tangan hampa bukanlah pilihan. Di bawah rembulan timur tengah yang terang, Juwita berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat, apapun yang terjadi. Pagi di rumah Sheikh Abdullah dimulai dengan suara pelayan lain yang membangunkan Juwita lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, tapi tangannya sudah menggenggam kain pel dan ember air. Tubuhnya masih terasa lelah dari hari sebelumnya, namun tugas-tugas baru terus menanti. Juwita mulai terbiasa dengan ritme kerja yang melelahkan, meski hati kecilnya terus memberontak. Saat ia membersihkan lantai marmer di ruang tengah, suara langkah istri Sheikh menggema di sekelilingnya. "Kerja lebih cepat. Jangan buang waktu," disergah wanita parubaya itu dengan nada dingin. Juwita hanya bisa mengangguk sambil mempercepat gerakannya. Setiap hari, perlakuan itu menjadi pengingat bahwa ia bukan siapa-siapa di rumah ini. Malam itu, ketika semua penghuni rumah telah pergi tidur, Juwita masih harus mencuci pakaian di halaman belakang. Suasana sepi membuatnya mulai berbicara pada dirinya sendiri, berusaha menghibur hatinya yang hancur. "Untuk apa semua ini? Mengapa takdir begitu kejam padaku?" gumamnya sambil memandang langit malam. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa kenangan akan kampung halamannya yang jauh. Namun, ia tahu, air mata tak akan mengubah apapun. Ia harus terus bertahan demi keluarganya. Sheikh Abdullah perlahan mulai memperhatikan Juwita. Pria tua itu sering duduk di balkon sambil memandangi gadis muda itu bekerja dengan penuh dedikasi. Suatu malam, ia memanggil Juwita ke ruang kerjanya. Juwita datang dengan gugup, mengira bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan. "Duduklah," ujar Sheikh dengan nada yang lebih lembut daripada orang-orang di rumah ini. "Kamu berasal dari Indonesia, bukan? Ceritakan tentang kampung halamanmu." Juwita terkejut mendengar pertanyaan itu. Tidak ada seorang pun yang pernah peduli untuk bertanya tentang dirinya. Dengan ragu, ia mulai bercerita tentang Banyuwangi, tentang keluarganya, tentang mimpinya yang sederhana. Percakapan itu menjadi awal dari perhatian khusus Sheikh Abdullah pada Juwita. Ia mulai memberinya tugas yang lebih ringan dan sering mengundangnya ke ruang kerjanya hanya untuk berbincang. Bagi Juwita, perhatian ini terasa seperti jeda kecil dari neraka yang ia alami, meski ia tetap merasa canggung setiap kali berada di dekat Sheikh. Namun, perhatian Sheikh mulai memancing rasa curiga dari istri dan anak-anaknya. Bisikan-bisikan tajam di meja makan mulai terdengar, membuat suasana rumah menjadi lebih mencekam bagi Juwita. Pada suatu hari, istri Sheikh memergoki Juwita sedang berbicara dengan suaminya di taman belakang. Meski percakapan itu hanya tentang tanaman, kemarahan wanita itu tak terbendung. Ia menampar Juwita di depan pelayan lainnya, memaki gadis itu sebagai perempuan murahan yang mencoba memanfaatkan kebaikan Sheikh. Juwita hanya bisa menangis sambil meminta maaf, meski ia tahu ia tidak bersalah. Sheikh yang melihat kejadian itu hanya diam, tidak berani membela Juwita di depan istrinya. Rasa malu dan sakit hati membuat Juwita merasa semakin terpuruk. Setelah kejadian itu, Juwita dipaksa bekerja lebih keras. Tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh 2 atau 3 pelayan kini dibebankan padanya seorang diri. Tubuhnya mulai melemah, tetapi ia tetap berusaha bertahan. Di tengah penderitaan itu, Sheikh kembali memanggil Juwita ke ruang kerjanya pada suatu malam.
Aku tidak bisa membelamu di depan mereka, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai kerja kerasmu, ujar Sheikh. Ia kemudian memberikan uang tambahan kepada Juwita sebagai bentuk permintaan maaf. Juwita menerima uang itu dengan perasaan campur aduk, antara bersyukur dan terluka. Hari-hari berlalu, dan perhatian Sheikh semakin terang-terangan. Ia mulai memberinya hadiah-hadiah kecil, seperti selendang sutra atau sepatu baru. Juwita merasa bingung dengan sikap ini, tetapi ia juga tidak berani menolak. Di satu sisi, ia merasakan kehangatan yang selama ini hilang, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa perhatian ini akan membawa masalah yang lebih besar. Istri Sheikh semakin sering mengawasi setiap gerakannya, mencari-cari alasan untuk menyakitinya. Pada suatu malam yang tenang, Sheikh tiba-tiba mendatangi kamar Juwita. Kehadiran pria tua itu di depan pintu kamar kecilnya membuat Juwita ketakutan. "Aku hanya ingin bicara," katanya dengan suara lembut. Dengan ragu, Juwita membiarkannya masuk. Sheikh mulai berbicara tentang kehidupannya yang sepi, tentang pernikahannya yang tanpa cinta, dan tentang bagaimana ia merasa menemukan kebahagiaan dalam keberadaan Juwita. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini," ia ucapnya sambil menatap mata Juwita. Juwita terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan takut, bingung, dan bersalah bercampur menjadi satu. Ia ingin menjauh, tetapi tatapan Sheikh yang penuh harapan membuatnya tidak tega. "Tuan, saya hanya seorang pembantu. Saya tidak pantas menerima perhatian ini," ia ucapnya pelan. Namun, Sheikh hanya tersenyum dan berkata, "Bagi saya, kamu lebih dari itu." Kata-kata itu menusuk hati Juwita, meninggalkan jejak yang mendalam. Setelah malam itu, hubungan Juwita dan Sheikh menjadi semakin rumit. Sheikh mulai sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya, sementara Juwita terus berusaha menjaga jarak. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan membawa kebaikan, tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kebaikan Sheikh. Di sisi lain, tekanan dari istri dan anak-anak Sheikh semakin menjadi-jadi. Juwita merasa seperti berada di tengah badai yang siap menghancurkan hidupnya kapan saja. Malam-malam Juwita kini diwarnai dengan mimpi buruk tentang keluarganya di Banyuwangi yang kecewa padanya. Ia sering terbangun dengan air mata di pipinya, memikirkan bagaimana cara keluar dari situasi ini. Namun, ia tahu, tidak ada jalan mudah. Hatinya terus bergulat antara rasa bersalah, takut, dan kebingungan. Dan di bawah langit timur tengah yang penuh bintang, Juwita hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih punya harapan? Waktu berlalu, dan Juwita mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Mual di pagi hari, kelelahan yang tak biasa, dan keterlambatan datang bulan membuatnya mulai curiga. Namun, ia menepis pikiran itu. Tidak mungkin, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Ketika ia akhirnya memeriksakan diri diam-diam ke klinik kecil, dokter yang memeriksanya hanya mengangguk dengan senyum kecil, mengonfirmasi sesuatu yang membuat dunianya terhenti. Juwita hamil. Dalam perjalanan pulang dari klinik, tangannya gemetar memegang hasil pemeriksaan. Napasnya terasa berat, dan pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu persis siapa ayah dari bayi yang dikandungnya, Sheikh Abdullah. Namun, bayangan tentang bagaimana keluarga Sheikh akan bereaksi membuat tubuhnya dingin. Apa yang harus kulakukan? Juwita terus bertanya pada dirinya sendiri. Ia merasa sendirian, tak punya siapapun untuk berbagi beban ini. Ketika malam tiba, Juwita memutuskan untuk memberitahu Sheikh tentang kehamilannya. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengetuk pintu ruang kerja pria tua itu. Sheikh memandangnya dengan heran ketika ia duduk di depannya dengan wajah penuh kecemasan. "Ada yang ingin saya sampaikan, Tuan," ia ucapnya dengan suara bergetar. Setelah beberapa detik hening, Juwita akhirnya mengungkapkan kabar itu. "Saya hamil, Tuan. Anak ini anak Anda." Sheikh terdiam.
Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi campuran keterkejutan dan kebingungan. "Hamil?" Diulangnya pelan, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Setelah beberapa saat, Sheikh berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan. Ini tidak boleh terjadi," katanya dengan suara penuh tekanan. Kata-kata itu menusuk hati Juwita. Ia berharap Sheikh akan menerimanya, tetapi respons pria itu hanya mempertegas rasa takutnya. Sheikh akhirnya duduk kembali dan berkata, aku akan mengurus ini. Tidak ada yang boleh tahu. Jika mereka tahu, itu akan menjadi kehancuran untukku dan untukmu juga." Namun, bagi Juwita, kata-kata itu lebih terdengar seperti ancaman daripada perlindungan. Ia merasa semakin terjebak dalam situasi yang tak terhindarkan. Sheikh memintanya untuk tidak mengatakan apapun pada siapapun, bahkan ketika kehamilannya mulai terlihat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit. Kehamilan itu mulai memengaruhi pekerjaan Juwita. Tubuhnya yang semakin lemah membuatnya sering dimarahi oleh istri Sheikh, yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu malas sekali akhir-akhir ini," seru wanita itu, memaksanya untuk membersihkan kamar mandi besar seorang diri. Juwita menahan sakit di punggung dan perutnya, mencoba menyembunyikan keadaannya sebaik mungkin. Namun, perlahan-lahan, rahasia itu mulai terkuak. Istri Sheikh adalah orang pertama yang memperhatikan perubahan pada tubuh Juwita. Pada suatu sore, ketika Juwita sedang menyapu taman, wanita itu memanggilnya dengan nada dingin. "Apa yang salah dengan tubuhmu? Kamu terlihat berbeda," katanya sambil memandang tajam ke arah perut Juwita. Juwita mencoba menghindari tatapannya, tetapi wanita itu tidak bodoh. Ia segera menyadari apa yang terjadi dan langsung menyerang Juwita dengan penuh amarah. "Anak ini anak siapa? Jangan bilang itu dari suamiku," teriaknya. Juwita hanya bisa menangis, tak mampu menyangkal atau mengakui. Situasi itu membuat keributan di rumah. Anak-anak Sheikh yang mendengar teriakan itu segera datang dan ikut menuduh Juwita. Mereka menganggapnya sebagai perempuan licik yang mencoba merusak nama baik keluarga. "Aku tahu ada yang salah sejak awal. Kau memanfaatkan kelemahan ayah kami," seru salah satu anak perempuan Sheikh. Di tengah kekacauan itu, Sheikh akhirnya muncul. Ia mencoba menenangkan keluarganya, tetapi segala sesuatu sudah terlambat. Istrinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah mengkhianatinya, dan anak-anaknya merasa marah serta malu. Mereka semua menyalahkan Juwita, menganggapnya sebagai akar dari semua masalah. "Buang perempuan ini. Jangan biarkan dia tinggal di sini lagi," ujar istri Sheikh dengan tegas. Namun, Sheikh tidak bisa membiarkan Juwita pergi begitu saja. Ia memerintahkan pelayan lain untuk membawa Juwita ke kamar kecil di bagian belakang rumah, jauh dari pengawasan keluarganya. Di sana, Juwita dipaksa tinggal dalam kesendirian, dengan tugas-tugas yang lebih berat dari sebelumnya. Ia hanya diberi makanan seadanya, dan setiap hari ia dihantui oleh rasa sakit fisik dan emosional. Juwita mencoba menulis surat untuk keluarganya di Banyuwangi, tetapi ia tidak pernah berani mengirimkannya. Ia takut mereka akan kecewa atau tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam keheningan malam, ia sering berbicara pada bayinya, memohon maaf karena membawanya ke dunia yang penuh penderitaan. "Maafkan ibu, nak. Tapi ibu janji, ibu akan melindungimu, apapun yang terjadi," bisiknya sambil memegang perutnya yang semakin besar. Malam itu, ketika bulan bersinar terang di atas rumah mewah itu, Juwita tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya harus bertahan demi dirinya sendiri, tetapi juga demi anak yang ada dalam kandungannya. Dengan segala luka dan ketakutan yang ia rasakan, Juwita berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap hidup dan melindungi buah hatinya, apapun yang harus ia hadapi. Hujan turun deras di malam itu, mengiringi keheningan di kamar kecil tempat Juwita tinggal. Tubuhnya semakin lemah, dan rasa sakit di punggung serta perutnya semakin tak tertahankan. Kandungannya telah mencapai bulan ke-9,
tetapi tidak ada seorang pun di rumah itu yang peduli. Juwita mencoba tetap bekerja seperti biasa meski kakinya bengkak, tetapi malam itu ia merasa tubuhnya menyerah. Rasa nyeri yang datang bertubi-tubi membuatnya terjatuh di lantai kamar mandi yang dingin. Napasnya tersengal, tangannya memegangi perutnya yang mulai berkontraksi. Juwita mencoba memanggil pertolongan, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan dan dinding tebal rumah mewah itu. Tidak ada seorang pun yang datang. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret tubuhnya ke sudut kamar mandi, bersandar pada dinding dingin. "Tolong aku," gumamnya dengan air mata mengalir deras. Namun, kesunyian tetap menjadi jawaban. Rasa sakit semakin intens, dan Juwita tahu bahwa waktunya telah tiba. Dalam kesendirian yang mencekam, Juwita mulai berjuang melahirkan anaknya. Ia menggigit kain lusuh untuk menahan jeritannya, takut jika suara itu akan memancing kemarahan penghuni rumah. Keringat bercucuran di dahinya, bercampur dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Setiap tarikan napasnya terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Dalam situasi itu, bayangan wajah ibunya di Banyuwangi muncul di benaknya, seolah memberikan kekuatan yang tak terlihat. Akhirnya, setelah berjam-jam bertarung dengan rasa sakit, suara tangisan bayi pecah di udara. Juwita menggigil saat memeluk tubuh mungil itu yang masih berlumuran darah. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan hanya karena rasa sakit, melainkan juga karena perasaan lega dan bahagia yang tak terlukiskan. "Nak, kamu akhirnya lahir," bisiknya sambil menciumi dahi bayi itu. Dalam gelapnya malam dan dinginnya lantai kamar mandi, Juwita merasa bahwa bayi itu adalah satu-satunya alasan untuk tetap hidup. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat fajar menyingsing, salah satu pelayan menemukan Juwita dalam keadaan lemah bersama bayinya. Kejadian itu segera sampai ke telinga istri Sheikh. Dengan amarah yang membara, wanita itu memerintahkan agar Juwita dan bayinya segera diusir dari rumah. "Aku tidak mau melihat mereka lagi di sini. Bawa mereka pergi sekarang juga," teriaknya dengan suara lantang yang menggema di seluruh rumah. Sheikh Abdullah mencoba menenangkan istrinya, tetapi tekanan dari keluarganya terlalu besar. Dalam situasi itu, ia terpaksa menyetujui keputusan untuk mengusir Juwita. Namun, sebelum Juwita dibawa pergi, ia diam-diam memberikan sekantong uang kepada pelayan yang mengantarnya keluar rumah. "Pastikan dia dan bayinya selamat," bisik Sheikh dengan nada penuh penyesalan. Meski ia merasa bersalah, keberaniannya untuk melindungi Juwita sepenuhnya tak pernah cukup. Juwita, yang masih lemah pasca melahirkan, hanya bisa pasrah ketika dirinya diantar keluar dari gerbang rumah besar itu. Dengan bayi yang digendong erat di pelukannya, ia melangkah tertatih-tatih menuju jalanan yang sunyi. Angin pagi yang dingin menusuk kulitnya, tetapi hatinya lebih terasa dingin. Ia tidak tahu kemana harus pergi atau bagaimana ia akan bertahan. Namun, setiap kali ia memandang bayi mungil di pelukannya, ia menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Setelah beberapa jam berjalan tanpa arah, Juwita akhirnya menemukan sebuah tempat penampungan kecil untuk para pekerja migran. Dengan bantuan seorang wanita tua yang baik hati di sana, Juwita mendapatkan makanan dan tempat untuk beristirahat sementara. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di tempat itu selamanya. Bayangan tentang keluarganya di Banyuwangi terus menghantui pikirannya. "Haruskah aku pulang? Tapi apa yang akan mereka pikirkan tentangku?" Batinnya penuh dengan keraguan. Setiap malam, Juwita berbicara pada bayinya. "Maafkan ibu, nak. Ibu tidak punya apa-apa untukmu. Tapi ibu berjanji, ibu akan berjuang untuk kita," katanya sambil mengelus kepala kecil bayi itu. Meski ia merasa hancur, bayinya menjadi alasan untuk terus bertahan. Ia mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan di sekitar kota, mencoba mengumpulkan uang untuk kembali ke Indonesia. Namun, tantangan terus menghadangnya, dan ia sadar bahwa perjalanan pulang akan menjadi perjuangan yang panjang. Malam terakhir di penampungan itu, Juwita memandang bintang-bintang di langit sambil memeluk bayinya.
Ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta kekuatan untuk menghadapi hari esok. Tuhan, tolong bantu aku. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anakku, bisiknya dengan air mata yang mengalir perlahan. Dalam keheningan malam itu, Juwita memutuskan bahwa ia akan melakukan apapun untuk kembali ke tanah airnya, meski harus melawan segala rintangan yang menghadangnya. 2 bulan setelah diusir dari rumah Sheikh Abdullah, Juwita akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk kembali ke Indonesia. Dengan hati yang penuh kecemasan, ia membeli tiket pesawat menggunakan uang yang didapat dari bekerja sebagai pembantu harian di kota kecil dekat penampungan. Dalam pelukan, bayinya yang semakin besar tidur dengan tenang, tidak tahu bagaimana ibunya harus berjuang untuk memberi makan dan menjaga keselamatannya setiap hari. Keinginan Juwita untuk kembali ke Banyuwangi semakin kuat, meskipun ia tidak tahu bagaimana keluarganya akan menyambutnya setelah mengetahui kenyataan yang ia bawa pulang. Perjalanan di pesawat terasa panjang dan melelahkan, tetapi Juwita tetap memegang teguh harapannya. Saat pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, ia menghela napas panjang. Dengan langkah berat, ia melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi menggunakan bus malam. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau mereka menolak aku? Bagaimana jika aku dan bayiku tidak diterima? Gumamnya sambil memandangi wajah kecil bayinya yang tertidur pulas di pelukannya. Ketika fajar mulai menyingsing, bus yang ditumpanginya tiba di terminal Banyuwangi. Juwita turun dengan langkah ragu-ragu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain kecuali melangkah maju. Ia berjalan menuju rumah keluarganya di desa kecil yang pernah ia tinggalkan dengan harapan besar. Kini, ia kembali dengan luka, beban, dan seorang anak yang menjadi hasil dari cinta yang tak seharusnya. Saat tiba di depan rumahnya, Juwita melihat ibunya sedang menyapu halaman. Melihat sosok putrinya yang berdiri di depan gerbang, ibu Juwita terkejut dan menjatuhkan sapunya. "Juwita," seru ibunya dengan suara bergetar. Mata perempuan tua itu membelalak ketika melihat bayi yang digendong Juwita. Air mata langsung mengalir di pipi Juwita, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya satu kata yang keluar dari bibirnya, "Ibu." Sang ibu langsung berlari memeluk Juwita erat-erat. "Kenapa kamu tidak pernah memberi kabar? Kami semua khawatir," diucap ibunya sambil menangis. Namun, ketika pandangannya beralih ke bayi di pelukan Juwita, ekspresinya berubah menjadi bingung. "Itu anakmu?" tanya ibunya dengan suara penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Juwita mengangguk pelan, air matanya terus mengalir. Ia tahu, saat itu adalah saat yang paling sulit, ketika ia harus menceritakan semua yang telah terjadi. Di dalam rumah, Juwita menceritakan segalanya kepada ibunya. Tentang kehidupan keras di rumah Sheikh, tentang perhatian khusus yang ia dapatkan dari pria tua itu, dan tentang bagaimana ia akhirnya diusir setelah melahirkan. Ibunya mendengarkan dengan wajah penuh duka, tetapi tidak ada kata-kata kemarahan yang keluar dari mulutnya. Setelah Juwita selesai bercerita, ibunya hanya memeluknya erat dan berkata, "Kamu sudah cukup menderita, Nak. Sekarang, kamu di rumah. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama." Namun, penerimaan itu tidak datang dengan mudah dari semua orang. Tetangga mulai bergosip ketika melihat Juwita kembali dengan seorang bayi tanpa suami. "Lihat itu, anak si Bu Salamah pulang membawa aib," bisik seorang tetangga. Setiap kali Juwita keluar rumah, tatapan sinis dan ejekan halus dari orang-orang desa membuat hatinya hancur. Tetapi ia tidak lagi peduli. Baginya, yang terpenting adalah memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Dengan bantuan ibunya, Juwita mulai menjahit pakaian untuk mencari nafkah. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia merasa cukup selama bisa memberi makan bayinya. Setiap malam, ia memandang wajah mungil anaknya dengan penuh haru. "Kamu adalah kekuatanku, Nak. Karena kamu, ibu tidak akan menyerah," bisiknya sambil mengecup dahi bayinya. Anak itu adalah sumber cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Tahun-tahun berlalu,
dan perlahan-lahan Juwita mulai membangun kembali hidupnya. Meski ia tetap menjadi bahan pembicaraan di desanya, ia tidak pernah membiarkan hal itu meruntuhkan semangatnya. Anak yang dulu lahir dalam kesendirian kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, membawa kebahagiaan dalam hidup Juwita dan ibunya. Melihat anaknya tersenyum membuat Juwita merasa bahwa semua perjuangan dan penderitaan yang ia lalui tidaklah sia-sia. Di suatu malam yang tenang, Juwita memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat semua luka dan perjalanan panjang yang telah ia lewati. Meskipun hidupnya tidak seperti yang ia impikan, ia merasa bahwa ia telah menemukan makna sejati dari cinta dan ketulusan. Dengan hati yang penuh syukur, ia berdoa, Tuhan, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk bertahan. Aku akan terus berjuang demi anakku, apapun yang terjadi.